Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-temanku semuanya. Berbudaya dengan keris. Sahabat-sahabat sekalian, membuat keris itu bukan hal yang mudah. Tentunya empu-empu tertentu yang mempunyai sebuah teknis, ya. Sebuah teknik pembuatan yang cukup mumpuni, dan juga tentunya itu adalah linuih atau mempunyai kekuatan spiritual tertentu. Nah, dalam hal ini, dalam hal tahap-tahap pembuatan keris ada yang dinamakan sebuah penyepuhan. Ya, ini lain kosakatanya dengan yang sering ditanyakan oleh orang-orang, keris sepuh atau baru, Mas. Ini bukan, ya. Tapi sepuh itu yang berasal dari kata penyepuhan. Ya, menyepuh sebuah keris. Semua kan keris itu dalam tahap disepuh, dalam tahap akhir. Nah, dalam hal ini teman-teman, untuk menghindari resiko kegagalan, terkadang memang dalam tahap penyepuhan ini keris itu ada yang ngulet, teman-teman. Ada yang ngulet. Maksud saya ngulet di sini adalah keris tersebut dalam hal bilahnya itu ngulet. Jadi melenceng gitu wilahnya. Nah, para empu terdahulu untuk menghindari resiko gagal dalam penyepuhan itu biasanya menyepuh keris itu hanya dalam tahap separuh bilah keris saja, atau ujungnya saja, atau bagian tengah saja. Itu menghindari daripada sebuah penyepuhan yang gagal, resiko gagal. Nah, dalam hal ini kenapa banyak keris-keris tua di zaman Singosari, Mojopahit maupun Mataram, terkadang memang melihat keris itu terdapat sebuah gradiasi warna, ya, terdapat warna-warna berbeda. Di satu sisi ke sisi yang lain itu terdapat warna yang berbeda. Nah, itu pengaruh daripada sebuah penyepuhan tahap akhir daripada keris. Nah, bagaimana tentang membahas sepuh ini atau penyepuhan keris? Ini ada salah satu literasi, teman-teman, untuk hal ini sebagai pengetahuan edukasi kepada kita semuanya. Dalam hal ini berkaitan juga dengan mitologi atau cerita-cerita mistik. Dalam hal ini, penyepuhan di zaman dulu, empu-empu linuih dulu itu terbagi menjadi 4. Ya, yang pertama adalah penyepuhan yang bernama kriteria. Yang pertama adalah menyepuh dengan cara kempit. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sepuh dilat. Yang ketiga adalah sepuh akep. Yang keempat adalah sepuh wadi. Saya akan menjelaskan tentang keempat daripada penyepuhan yang dinilai oleh orang lain tidak masuk akal. Nah, namun ini perlu saya jelaskan, teman-teman sekalian. Sepuh kempit, ya, nyepuh kempit. Yang pertama akan saya jelaskan adalah nyepuh kempit. Nyepuh kempit ini dilakukan oleh para empu linuih di zaman dulu dengan cara keris tersebut di dalam saat membara, ya, di saat pembakaran dan keris tersebut, wilah tersebut masih membara, maka nyepuh kempit di sini dilakukan dengan cara wilahnya itu dikempit dengan di antara lengan dengan badan, lalu dikempit, ya. Paham, ya? Jadi wilah tersebut ini dikempit pakai lengan dalam ini dan badan. Jadi dikempit seperti itu. Di saat bara api sedang membara-baranya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah nyepuh dilat. Nyepuh dilat dilakukan oleh empu-empu di zaman dahulu itu dengan cara wilahnya ini didilat, teman-teman, ya. Sebagian wilah, jadi tidak semua, ya, tidak semua. Sebagian wilah biasanya ada 2 titik atau 3 titik biasanya. Itu didilat pada bagian ini dengan lidahnya di saat bara api itu sedang membara, sedang manas-manasnya, bahkan sampai suhunya bisa mempengaruhi besi itu berwarna biru sampai. Jadi tahap kedua ini adalah, maksud saya adalah teknik kedua ini adalah dengan cara mendilat wilahnya, ya,
dengan lidah sang empu di saat wesi itu sedang membara api. Itu namanya adalah nyepuh tilat. Yang ketiga adalah nyepuh akep. Ya, nyepuh akep adalah cara seorang empu menyepuh dengan cara keris wilah tersebut dimasukkan di antara bibir atas dan bibir bawah. Jadi dimasukkan ke dalam mulut sepanjang kerongkongannya itu, ini masuk ya. Itu masuk kepada dalam mulut sang empu itu dalam hitungan beberapa menit kira-kira. Dan pada saat itu wilah tersebut dalam keadaan membara. Nah, yang keempat adalah teman-teman sekalian, yaitu nyepuh dengan cara wadi atau wawadi. Dan ini biasa dilakukan di dalam serat-serat kuno. Disebutkan bahwa wawadi adalah nyepuh dengan cara, mohon maaf, wilah tersebut dimasukkan ke dalam alat vital seseorang. Ya, mohon maaf di sini alat vital wanita. Itu dimasukkan sehingga sepanjang ini teman-teman ya. Dengan cara tersebut adalah nama daripada tipe penyepuhan wawadi. Dan ini yang sangat terkenal teman-teman sekalian, yaitu dalam periode tersebut, era tersebut yaitu era Pajajaran, seorang Empu Nisombro setiap kali membuat keris, Empu Nisombro setiap kali membuat keris menyepuhnya dengan cara wawadi, yaitu memasukkan wilah ke dalam alat vitalnya. Teman-teman sekalian, cara yang keempat ini memang sulit dimasuk ke nalar. Saya menghargai suatu perbedaan. Banyak anggapan-anggapan, wah itu tidak mungkin. Dan memang ini ada yang menyebut cara-cara seperti ini disebutkan adalah sebuah akal-akalan penjual saja, agar keris tersebut bisa laku mahal dan lain-lain. Namun kalau kita teman-teman sekalian mau sedikit berpikir, mau menerima ya, dalam arti kita mau menelisik terlebih dahulu pengetahuan hal ini. Terkadang kita mengetahui suatu peragaan ya, suatu peragaan di mana seseorang yang diyakini mempunyai ilmu kekebalan, mempunyai ilmu tertentu, terkadang memang ada praktik-praktik peragaan saat bara besi membara, terkadang didilat. Itu di zaman modern sekarang pun masih ada. Nah, saya berpikir di zaman sekarang itu masih ada peragaan-peragaan yang ekstrim semacam itu, menjilat besi bara yang sangat panas saat ini di zaman modern. Saya berpikir ya berarti di zaman dulu itu lebih ekstrim begitu. Dan kemungkinan besar saya berpikir cara-cara penyembuhan seperti ini ada begitu. Tapi saya berada di tengah teman-teman sekalian. Saya hanya memberikan sebuah edukasi bagaimana yang berkaitan dengan mitologi, berkaitan dengan mistik. Itu sudah tentu pasti ada. Tidak bisa terpisahkan keris seperti ini. Maka kenapa banyak keris-keris itu mempunyai suatu aura-aura tertentu, kekuatan-kekuatan tertentu, karena memang dibuatnya dengan cara-cara yang aneh ya, dengan cara-cara yang ekstrim, dengan cara-cara tirakat laku yang sangat panjang. Nah, tentunya teman-teman sekalian, seperti halnya keris ini teman-teman. Ini adalah keris berdapur sengkelat, yang dimana pada bagian ini seperti ada gradiasi warna yang menurut saya ini disepuh dengan cara akap ya. Jadi ada gradiasi warna sehingga tampak di sini itu agak menghijau dan di sini menghitam teman-teman sekalian. Ini adalah keris bertangguh Mataram ya, dengan pamor ngulit semongko. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai referensi ilmu pertosana Adi Nuswantoro ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.